Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina. Nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Perkenalkan, nama saya Hermayati. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Perkenalkan, nama saya Naima. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang etika profesi aktuaris. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi asuransi syariah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fadli Azim MSI. Mari simak video berikut ini. Sebelum membahas apa saja etika dalam profesi aktuaris, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu profesi aktuaris. Aktuaris adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual. Persoalan ini umumnya menyangkut analisis kejadian masa depan yang berdampak pada segi finansial, khususnya yang berhubungan dengan besar pembayaran pada masa depan dan kapan pembayaran dilakukan pada waktu yang tidak pasti. Secara umum, aktuaris bekerja di bidang konsultasi, perusahaan asuransi jiwa, pensiun, investasi, asuransi umum atau kerugian, kesehatan, kebijakan sosial, keuangan, dan manajemen risiko. Gelar aktuaris di Indonesia atau Fellow Society of Actuaries of Indonesia yang bisa disebut juga dengan PSI diberikan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia atau VAI. Setelah seorang individu menempuh 10 mata ujian yang diujikan, aktuaris ini di Indonesia banyak bekerja di perusahaan asuransi jiwa, sedangkan sisanya bekerja di dana pensiun, konsultan aktuaria, dan saat ini merambah ke dunia investasi. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 426 KMK 06/2003 bab 3 pasal 16, perusahaan asuransi jiwa harus mengangkat seorang aktuaris sebagai aktuaris perusahaan yang memiliki kualifikasi sebagai aktuaris dari Persatuan Aktuaris Indonesia atau PAI atau sejenis dari luar negeri yang terdaftar sebagai anggota penuh International Association of Actuaries. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja etika dalam profesi aktuaris yang harus dilaksanakan oleh seorang aktuaris. Sebagai suatu organisasi profesi, Persatuan Aktuaris Indonesia perlu menetapkan kode etik yang akan menjadi pedoman bagi anggota-anggotanya dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesionalnya di tengah masyarakat. Penetapan pedoman ini juga dimaksudkan untuk memberi identitas yang khas dan menjaga reputasi anggota Persatuan Aktuaris Indonesia, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada profesi aktuaris di Indonesia. Kode etik aktuaris ini selanjutnya disebut kode etik, wajib ditaati setiap anggota Persatuan Aktuaris Indonesia. Setiap anggota memiliki kewajiban profesional untuk mengetahui versi mutakhir dari kode etik. Dalam kode etik ini yang dimaksud dengan yang pertama, anggota. Anggota adalah Persatuan Aktuaris Indonesia, ajuan aktuaris maupun aktuaris. Yang kedua, jasa aktuaris. Adalah jasa yang diberikan klien atau pemberian kerja dalam kapasitas sebagai aktuaris maupun ajuan aktuaris, berupa pemberian nasihat, saran, pendapatan yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan aktuaria. Yang ketiga, klien. Adalah orang atau badan yang menggunakan
menyediakan jasa anggota atau jasa dari perusahaan, tempat anggota bekerja berdasarkan kontrak yang spesifik untuk pengerjaan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, komunikasi jasa aktuaris adalah komunikasi secara tertulis, elektronik, atau lisan yang disampaikan anggota dalam rangka pemberian jasa aktuaria. Yang kelima, pemberi kerja adalah badan usaha yang bekerjakan anggota berdasarkan ikatan kerja yang permanen atau kontrak yang tidak spesifik untuk pengerjaan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kode etik seorang aktuaris adalah sebagai berikut. Etik yang pertama, dalam menyediakan jasa aktuaria, anggota wajib bertindak dengan penuh integritas, menjunjung tinggi reputasi profesi, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat. Etik kedua, anggota wajib menghindari publisitas mengenai jasa aktuaria yang mengarah pada keuntungan yang tidak wajar, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, atau menyesatkan. Etik ketiga, anggota wajib melakukan langkah-langkah yang relevan untuk memastikan bahwa jasa aktuaria yang diberikannya tidak digunakan untuk menyesatkan pihak lain. Etik keempat, anggota menyediakan jasa aktuaria hanya jika memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup dan sesuai untuk menyediakan jasa aktuaria tersebut. Etik kelima, anggota wajib memastikan bahwa jasa aktuaria yang disediakannya atau yang disediakan pihak lain di bawah arahannya sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku. Etik keenam, anggota dilarang memberikan jasa aktuaria yang melibatkan konflik kepentingan, aktual ataupun potensial, kecuali jika konflik kepentingan tersebut telah dikemukakan secara terbuka kepada klien atau pemberi kerja, atau calon klien atau pemberi kerja, dan kemampuan anggota untuk bertindak secara fair tidak diragukan oleh klien atau pemberi kerja, atau calon klien atau pemberi kerja. Etik ketujuh, dalam melakukan komunikasi jasa aktuaria, anggota wajib menyertakan secara jelas bahwa dirinya adalah pihak yang bertanggung jawab atas hasil-hasil dari jasa aktuaria dan bahwa dirinya bersedia memberi informasi atau penjelasan tambahan mengenai ruang lingkup, metode, dan data terkait dengan jasa aktuaria kepada klien atau pemberi kerja. Etik ke-8, dalam melaksanakan komunikasi jasa aktuaria, anggota wajib menyatakan secara jelas klien atau pemberi kerja yang berhak menggunakan hasil-hasil dari jasa aktuaria dan kapasitas anggota dalam memberikan jasa aktuaria tersebut. Etik ke-9, anggota wajib mengemukakan secara tertulis dan tepat waktu kepada klien atau pemberi kerja atau calon klien atau pemberi kerja mengenai penghasilan yang telah atau akan diterima dari pihak lain oleh anggota atau lembaga tempat anggota tersebut bekerja terkait dengan jasa aktuaria yang telah diberikan anggota kepada klien atau pemberi kerja atau akan diberikan kepada calon klien atau pemberi kerja. Etik ke-10, anggota wajib merahasiakan informasi yang diperolehnya dalam rangka pemberian jasa aktuaria kecuali jika dirinya telah diberi wewenang untuk mengemukakan informasi tersebut. Etik ke-11, dalam memberikan jasa aktuaria, anggota wajib bersikap santun, saling menghormati, dan apabila diperlukan, siap bekerja sama dengan anggota lain untuk kepentingan klien atau pemberi kerja. Etik ke-12, dalam hal anggota diminta untuk menyediakan jasa aktuaria yang sebelumnya diberikan oleh anggota lain, ia wajib mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan anggota lain tersebut, guna memastikan kewajaran baginya untuk menerima permintaan klien atau pemberi kerja. Etik ke-13, dalam hal anggota mengetahui terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota lain, anggota yang disebut pertama wajib mendiskusikan pelanggaran tersebut dan upaya untuk memperbaiki keadaan dengan anggota yang disebut kedua. Dan apabila anggota yang disebut kedua menolak untuk melakukan diskusi atau menolak melakukan upaya untuk memperbaiki keadaan atau upaya yang dilakukan tidak memperbaiki keadaan, maka anggota yang disebut pertama wajib melaporkan pelanggaran tersebut. Etik ke-14, anggota wajib mematuhi prosedur disiplin yang ditetapkan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia dan wajib mematuhi setiap keputusan yang ditetapkan melalui prosedur disiplin tersebut.
Nah, itulah pemaparan tentang etika profesi seorang aktuaris. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.